Yo kembali lagi ke channel Aing. Jangan lupa bantu subscribe, biar Aing tambah semangat membuat video. Langsung aja ke ceritanya. Setelah Jong-sung gak sadarkan diri, Hyun dihampiri Kim Hak-sung, lalu bicara, "Hai Hyung-su, kekerasan pada sesama itu dilarang, juga bisa membuatmu menerima hukuman. Tapi karena ini kali pertamamu, akan kuanggap itu tidak pernah terjadi. Akan kusampaikan tentangmu pada asosiasi, jadi pergilah untuk mengukur peringkatmu." Setelah Kim Hak-sung pergi, ada yang memberi selamat ke Hyun. Ternyata itu si Yarin, wanita yang seksi, yang mau berjabat tangan, dan berkata, "Semoga kita bisa akrab ke depannya." Sampai-sampai muka Hyun memerah, dan jantungnya berdenyut kencang. Setelah kejadian itu Hyun mau berbicara ke kakek, "Jangan bertele-tele," katakan. "Sudah sekarat menunggumu bicara." Hyun langsung berlutut ke kakek, lalu berkata, "Aku ingin menjadi muridmu. Kumohon ajari aku seni bela diri. Kumohon jadilah masterku." "Tidak mau." Hyun pun kaget mendengarnya. "Aku tidak menerima murid. Waktuku bahkan masih kurang untuk mempelajari seni bela diri. Mana aku bisa mengurus bocah sepertimu? Apa gunanya mempelajari seni bela diri kalau kau tidak bisa menyentuh apapun?" Langsung aja kakek itu tersetak mendengar perkataan Hyun. "Bukankah kamu mengatakan kau merasa bosan?" "Oh iya, dia ada benarnya. Kalau kuajari kau sampai menjadi hunter, apakah kau bisa bergerak dengan bebas? Di dalam portal, kemanapun itu." "Ya, gimana ya, kalau hunter areng bisa kemanapun sesuka hati? Dan kalau hunter S-rank takkan dapat disentuh?" "Tidak dapat disentuh," kata kakek. "Maksudku takkan ada yang berani bermain pada hunter S-rank." Langsung 9 penghormatan. "9 apa?" Hyun yang masih nggak mengerti. "Bocah, aku akan menjadi mastermu. Jadi bersujudlah 9 kali padaku." "Ah, iya dah, paham aku." Hyun masih bimbang melihat banyak orang. Hyun pun memutuskan bersujud ke kakek, dan orang-orang pada melihat ke arah Hyun. Dan Yarin sama Kim Hak-sung terheran-heran melihat perilaku Hyun yang berbicara sendiri dan tiba-tiba bersujud. Scene berpindah di kamar Hyun, yang sedang dimarahi oleh gurunya. Karena kamarnya sangat kotor, dan menyuruh untuk membersihkan kamar. Langsung aja Hyun membersihkan kamarnya. "Apa yang kau tempelkan di dinding itu?" kata gurunya. "Itu lubang hitam yang memunculkanmu tiba-tiba." Si kakek langsung aja memasuki lubang itu, sambil membawa Hyun, dan di tempatnya nggak ada apa-apanya. "Wah, tempat ini bagus untuk menjalani hidup dan mati." Hyun pun tersentak mendengar perkataan gurunya. Dan gurunya meminta Hyun untuk duduk dan membuka bajunya. Setelah itu guyunya membaca mantra, lalu telapak tangannya ditempelkan ke punggung Hyun. "Aku akan membuka titik-titik meridian biar bisa kultivasi. Aliran ki dan darahmu harus terbuka. Kau harus menahannya." Si kakek pun langsung mentotok titik-titik meridian Hyun. Setelah beberapa detik prosesnya pun sudah selesai. Hyun sangat kesakitan. "Apa kau baik-baik saja?" tanya guyunya. "Kak, kupikir aku akan mati." "Pasti aku akan mati kalau kau melakukannya lagi." Setelah itu Hyun dan gurunya pun keluar dari lubang hitam itu. Hyun pun kegirangan kalau tubuhnya menjadi lebih ringan. Scene berpindah di gedung asosiasi.
Hyun pun berjalan menuju resepsionis. Ada yang bisa dibantu? Ah, iya, aku Park Hyun Soo. Aku diberitahu oleh Hunter Kim Hak Sung kalau dia sudah membuatkan Jan untukku. Oh, ya ampun. Bolehkah aku selfie denganmu? Setelah itu mbaknya memberitahu tempatnya, lurus dan belok kanan dah di sana. Hyun pun mengucapkan terima kasih. Setelah itu Hyun sangat kebingungan. Lah kok aku jadi terkenal? Mungkin itu yang dipikirkan Hyun. Gurunya cuma senyum-senyum aja. Setelah sampai langsung aja disambut oleh Jeon Nok-soo. Ia adalah kepala departemen pengukuran peringkat. Setelah masuk ruang langsung disambut dengan baik. Orang yang pakai topi kebalik dan mengajak jabatan tangan. Di sini dijelaskan kenapa Hyun terkenal. Karena Hyun yang telah memberi pelajaran ke Jong Sung. Oh, jadi karena itu Hyun diajak selfie. Setelah itu Hyun berganti pakaian. Hyun bersiap-siap untuk mengukur kemampuannya. Hyuk pun langsung mengumpulkan ke telapak tangannya dan langsung aja mengayunkan embung. Dan mendapat poin 1120. Pengujinya pun langsung terkejut. Dan Hyun juga terkejut kalau kekuatannya begitu hebat. Luar biasa, kau Areng, kata pengujinya yang mendatangi Hyun. Tes selanjutnya adalah tendangan, kecepatan dan kelincahan. Setelah selesai ujian, Hyun dinyatakan menjadi Hunter Areng. Hyun diberitahu kalau ada ujian terakhir di sore hari. Karena masih lama Hyun pergi ke kantin untuk makan siang, dan ia pesan mie ramyeon. Apa seenak itu? Tanya gurunya. Ini makanan terbaik. Gurunya sampai ngiler lihat Hyun makan. Kasian cuk gurunya nggak ditawarin. Hahaha. Setelah makan Hyun menuju ke ruang virtual battle. Setelah masuk dia disambut oleh Jeon Nok-soo. Hyun langsung aja menuju ke tempat ujian. Langsung aja satu persatu alat menempel ke tubuh Hyun. Hyun langsung saja dipindahkan dunia virtual yang permadangannya persis seperti di dunia. Tiba-tiba ada monster yang menyergap kakek sama Hyun. Kakek pun sadar dan mau menyerang balik, tapi tembus, dan monster itu dikalahkan oleh Hyun. Setelah monsternya mati, tiba-tiba ada kawannya yang datang menyerang Hyun. Kakek pun minta Hyun untuk bergulir, dan Hyun bergulir aja dan bisa menghindarinya. Tiba-tiba ada kaki raksasa yang mengijak monster itu, dan monsternya sangat besar, dan nama monster itu adalah Ogre. Monster tersebut bersiap untuk menyerang Hyun, tapi Hyun dapat menghindarinya. Monsternya menyerang lagi dan lagi Hyun cuman bisa menghindarinya. Hyun meminta saran ke gurunya, tapi dia ditinggal pergi untuk melatih kemampuan sendiri. Karena gak ada pilihan lain Hyun pun mulai untuk menyerang. Hyun pun menyerang bagian kakinya, tapi itu percuma aja, dan Hyun ditangkap mencengkram dengan kuat. Hyun pun dikasih wejangan gurunya, stabilkan pernafasan, dan alirkan tenaga dalam ke seluruh tubuhmu. Hyun pun langsung aja melakukan yang dikasih tahu gurunya. Berkat itu Hyun bisa bebas dan menghajar monster itu dengan kakinya. Monster tersebut pun langsung hancur. Dan beberapa jam Hyun yang sudah ada di level 5, dan di level 5 ini berada di padang salju. Dan tiba-tiba ada wanita yang meminta tolong, dan wanita itu memeluk Hyun. Ada apa? Kau baik-baik saja? Tanya Hyun. Dan wanita itu cuman diam. Dan tiba-tiba wanita itu berubah menjadi vampir.
langsung aja kepalanya wanita vampir langsung lepas dari lehernya. Dan tiba-tiba muncul vampir lain, kayaknya sih rajanya ini. Karena banyak ngomong, vampir itu langsung kena serang dan menebus dadanya dan menggenggam jantungnya vampir itu dan menyelesaikan level 5. Hyun pun membuka matanya dan keluar dari ruang virtual itu. Setelah keluar ia disambut lagi. Wow, kau orang pertama di antara hunter areng yang berhasil sampai level 6. Setelah itu Hyun pergi melalui lift. Setelah terbuka Hyun dikejutkan ada wanita cantik yang menyapanya. Dan wanita itu adalah Lee Min Ah dari asosiasi. Hyun pun bersalaman. Bagaimana? Kau menjadi muridku? Para perempuan akan mengantri padamu, kata kakek meledek Hyun. Setelah itu Hyun diajak ke ruangan untuk memberikan surat kontra dari asosiasi. Santai saja sambil membacanya. Hyun pun membaca surat kontra tersebut. Kakek pun ngasih wejangan ke Hyun. Kau bisa menyetujui, tapi tidak seharusnya kau menyetujui kontrak dengan mudah. Soalnya kau layak dapat mendapatkan yang sepantasnya. Kau harus memperhatikan masa kontraknya. Lalu Hyun pun berbicara, aku senang dengan kontrak 5 tahun. Bayaran kerugiannya lebih rendah dari perkiraanku, soalnya ada kemungkinan aku diminta memasuki portal S-Rank. Tiba-tiba ada wanita yang mendobrak pintu dan berkata, apa asosiasi masih memberikan kontrak yang sangat egois seperti itu? Dan wanita itu adalah Ha Yurak, master dari Guild Red Lions, guild yang terkuat di Korea. Dia juga mengincar Hyun untuk masuk ke guildnya dan memberikan yang lebih besar dari asosiasi. Hyun yang sudah memutuskan untuk menunggunya lebih lama, kemungkinan ada guild lain yang fasilitas lebih baik. Scene berpindah, Hyun yang sedang berada di store, sesudah masuk teriak tangga ada orang, dan tiba-tiba ada yang bicara opa gelombang halo. Ternyata yang jaga itu temannya Hyun, dan Hyuk pun memilih yang dia mau beli, setelah pilih Hyun meng-scan-nya sendiri. Dan bayar dan lalu pulang. Sesudah di rumah Hyun memasak mie, lalu kakek pun kepengen dan udah nggak tahan si kakek pun menarik tangan Hyun dan memakannya. Si kakek pun sangat menyukai mie ramyeon tersebut. Dan kakek pun minta untuk didulang biar bisa makan. Kalau nggak bersentuhan Hyun si kakek nggak bisa makan gitu. Scene berpaling ke teman Hyun yang sedang membawa makanan untuk adiknya. Tiba-tiba ada air yang muncrat ke atas, sampai-sampai banjir karena ulah monster yang muncul di perkotaan. Monsternya pun langsung membantai orang yang ada di situ. Ada wanita yang muncul yang menyuruh monster itu untuk membunuh. Di sisi Hyun yang sedang meditasi, si kakek pun menyadari kalau ada yang gak beres. Scene berpindah lagi ke gedung asosiasi, bunyi sirine berbunyi. Semua orang ada di dalam pada panik. Lee Min Ah pun meminta untuk mengumpulkan orang sebanyak mungkin untuk datang membantu. Lee Min Ah pun berlari menuju kejadian. Scene berpindah di rumah Hyun. Hyun yang sudah selesai berlatih, ia pun mengaktifkan televisi dan muncul berita atas munculnya monster merman. Hyun baru sadar kalau tempat tinggal temannya ada di sana. Hyun langsung aja berlari menuju kejadian. Hyun pun mengeluarkan kemampuan yang baru ia pelajari. Si kakek cuman bilang, gelombang lumayan. Di tempat kejadian banyak orang yang menjadi korban. Tiba-tiba kayak ada serigala yang muncul, lalu menyerang monster merman,
yang sedang memakan manusia. Lalu orang yang bicara, "Itu Black Panther, Choi Hyun-woo. Ternyata itu bantuan, aku kira itu sekutu dari musuh." Dan ada orang yang datang lagi membantu membasmi monster. Ia sangat mudah menebas monster. Tiba-tiba ada monster yang datang dari belakang. Kita panggil si gendut aja ya, karena belum tahu aing. Si gendut pun terkat. Si gendut pun mau menyerangnya. Tiba-tiba ada panah yang nancap di kepala, dan monster itu meledak. Ternyata itu dilakukan oleh wanita pemanah yang cukup seksi. Ia pun meledakkan beberapa monster. Ternyata wanita itu bernama Arrow Ajit. Si gendut langsung mengasih jempol. Setelah itu tanpa sadar si gendut dilahap oleh monster yang sangat besar. Temannya sangat terkejut melihat temanya dilahap oleh monster ular yang sangat besar. Arrow pun langsung menyerang balik ke monster ular itu. Choi Hyun-woo tiba-tiba datang untuk mengubah arah, biar nggak dilahap juga. Setelah itu ular muncul mau melahap. Untung aja udah diarahkan Choi Hyun-woo. Setelah gagal, monsternya pun mengikutinya. Setelah dekat, monsternya pun membuka mulut untuk melahap. Hyun yang sudah datang, langsung aja Hyun menyerang dan Choi Hyun-woo dan Arrow terkejut melihat ada orang yang datang membantu dengan kekuatan yang sangat kuat. Dan part 1 pun berakhir di sini, dan jangan lupa bantu subscribe, like dan komen. Bye bye.